Warga desa Duta Yosomulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Senin pagi bergotong royong memperbaiki rumah salah satu tetangga mereka yang ambruk akibat diterjang angin puting beliung. Rumah papan dan beratapkan asbes yang ambruk milik Kamsi. Kamsi juga terluka bagian tangan dan punggung akibat tertimpa atap. Menurut korban, angin puting beliung itu datang bersama dengan hujan lebat. Saat kejadian terdengar suara gemuruh keras. Kamsi dan keluarganya sempat berhamburan keluar. Kamsi kemudian terluka tertimpa atap rumah saat berusaha menyelamatkan barang berharganya di dalam rumah. Ketika datang angin itu suaranya kayak sapator rolling itu. Pikir saya kok malam ada sapator rolling, saya bilang gitu. Tiba-tiba rumah yang belakang itu roboh, muter, depannya muter, roboh, saya lari, cuman ketimpa kayu lah. Angin puting beliung tersebut terjadi Minggu malam. Angin puting beliung memporak-porandakan 4 desa, yakni Desa Duta Yosomulyo, Desa Andalas Cermin, Gedung Jaya, dan Desa Bumi Asri. Dari data petugas Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, 60 rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kenaikan harga sayuran, sembako, dan bahan kebutuhan pangan lainnya secara serentak menjelang tahun baru banyak dikeluhkan masyarakat. Seperti terpantau di Pasar Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat pada Senin pagi. Harga minyak goreng masih terus merangkak naik dan tembus di harga Rp20.000 per kilogram. Harga tersebut telah naik Rp2.000 per kilogram dibandingkan dengan sehari sebelum Hari Raya Natal beberapa hari lalu. Harga telur ayam dijual pedagang di kisaran Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit kini dijual pedagang Rp55.000. Harga cabai tersebut telah naik Rp15.000 dibandingkan pada 2 hari lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga kebutuhan pangan tersebut terjadi akibat pasokan dari Pulau Jawa ke Lampung tersendat dampak cuaca ekstrim. Lumayan banyak yang naik. Apa itu Pak yang naik Pak? Di antaranya telur, minyak goreng. Kalau telur Pak biasanya berapa Pak? Biasanya eceran telur itu termahal 24. Sekarang Pak? Sekarang mencapai 29-30. Kalau cabai Pak? Kalau cabai naik juga untuk hari ini. Kemarin 40, hari ini 55. Kalau cabai Pak, apa Pak penyebab dari kelonjakan harga ini Pak? Kalau informasinya katanya itu gagal nyebrang dari Jawa, kiriman dari Jawanya. Naik semua. Apa Bu yang naik Bu? Ya ada kol, ada buncis, ada kol, wortel, buncis. Kalau ini biasanya harganya berapa Bu buncis misalnya? Buncis dari 8.000 sekarang 1.000. Terus untuk seledri Bu? Jadi dari 25 sekarang 40. Para pedagang di Pasar Tunas Jaya memperkirakan kenaikan harga bahan kebutuhan pangan tersebut akan terus terjadi hingga awal Januari 2022. Mereka meminta kepada pemerintah agar dapat segera turun tangan menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pangan. Sebab para pedagang terdampak mengalami penurunan omset. Banyak warga yang tidak jadi membeli atau mengurangi pembelian karena harga sayuran dan bahan kebutuhan pangan lainnya naik. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Demi kelancaran lalu lintas pada musim libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru, Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat memperketat penjagaan di wilayah Jalan Sumatera Lintas Barat. Sejak Senin pagi, kegiatan pengawasan yang masuk dalam operasi Lilin Krakatau dipusatkan di posko lalu lintas yang sudah disiapkan tak jauh dari Mapolsek Pesisir Tengah. Selain memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, polisi juga menggelar razia vaksinasi. Para penumpang yang melintas diberhentikan dan diperiksa apakah sudah divaksin atau belum dengan bukti sertifikat vaksinasi. Jika diketahui belum divaksin, penumpang langsung diminta turun dan diperiksa kesehatannya di posko kesehatan yang disediakan. Jika dinyatakan sehat, mereka langsung disuntik vaksin. Dengan cara kami turun ke jalan kepada pengendara-pengendara, banyak mendapatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin.
Dikarenakan mereka selama ini alasan melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu sasaran kami pada saat di jalan inilah vaksin, khususnya vaksin 1 kita dapatkan. Vaksinasi kepada pengendara juga dilakukan sebagai upaya pemerataan vaksinasi bagi warga pesisir barat. Hal itu karena data vaksinasi pesisir barat baru mencapai sekitar 66% dan masih jauh dari target 100%. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pihak Polres Tulang Bawang kembali menyerahkan bendera bergambar tengkorak sebagai hukuman pada jajaran yang gagal mencapai target vaksinasi pada Senin siang. Satuan Polisi Perairan Polres Tulang Bawang kini giliran mendapat bendera bergambar tengkorak itu. Bendera diserahkan langsung Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Saumena kepada Kepala Satuan Polisi Air Ibtu Deki Arison. Menurut Hujra, penyerahan bendera tengkorak karena ada jajarannya yang tidak mencapai target vaksinasi. Sementara Polsek Rawapitu kembali mendapat penghargaan bendera biru lantaran berhasil mencapai target vaksinasi 100%. Yang mendapat punishment adalah Satpol Air atas capaian dosis vaksin yang terendah. Hari ini juga kami memberikan penghargaan atas 100% capaian dosis vaksin, baik dosis 1 maupun dosis 2 yang sudah dituntaskan di Kecamatan Rawapitu. Selain jajaran Polres, penghargaan juga diberikan kepada kecamatan atau desa yang berhasil mencapai target 100% vaksinasi, seperti salah satunya Kecamatan Rawapitu. Pada dasarnya sama seperti di tempat yang lain, bahwa masyarakat itu ada yang antusias, ada pro dan kontra, sama seperti umumnya masyarakat di tempat yang lain. Tetapi berkat kerjasama lintas sektor yang baik, semua petugas yang bahu-membahu, gotong royong, kita bisa melaksanakan ini sampai dengan 100% sampai dengan hari ini. Pemberian penghargaan dan hukuman kepada jajaran dan instansi pemerintahan lain akan terus dilakukan pihak Polres supaya memotivasi semua pihak bekerja keras menyukseskan program vaksinasi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.